Masih bersama dengan Raden Pardede, anggota Sekretaris Komite Eksekutif Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN. Lalu ada anggota Komisi 9 DPR, fraksi PKS Koordinasi Mufi Dayati. Saya ingin bertanya kepada Pak Pardede. Pak Pardede, kita selalu bicara soal buah si malakama. Ketika kemudian satu sisi diperketat soal kesehatan, maka ada efek yang kemudian terhantam, yakni ekonomi. Ekonomi hampir semua ini terkena sisinya. Tapi kemudian yang paling merasakan adalah yang menengah bawah. Bagaimana KPC PEN melihat hal ini? Ya, memang betul. Tujuan kita sekarang kan kita selalu mencoba menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan juga aspek ekonominya. Ya. Jadi kita harus menjaga ini. Memang betul bahwa akibat daripada pandemi ini, kalau kita melakukan lockdown terhadap virus, respon kita dengan lockdown itu kita harapkan akan memutus mata rantai. Karena manusia adalah sebagai tempatnya dia inangnya, ya. Sementara itu betul juga kalau kita memang lockdown dalam jangka waktu yang lama itu juga memutus mata pencaharian daripada manusia. Ya. Tapi sekarang kan bukan lockdown ya, Pak? Ya, tidak full lockdown, tetapi tetap juga berpengaruh ya, PSBB di skala yang besar ini berpengaruh. Oleh karena itu, pemerintah ini di samping tadi yang dikatakan oleh Ibu Kurniasi dari DPR bahwa 3T, 3M itu bersama-sama akan dilakukan. Bahkan ada tambahannya dengan pelaksanaan operasi justisi yang lebih ketat oleh aparat kepolisian, Satpol, dan juga dibantu oleh unsur TNI ya di belakang ya. Di samping ini tentu seperti yang kita tahu, apa yang kita pelajari dari bulan Maret tahun lalu, maka kita juga harus memberikan bantuan sosial. Oke, Pak, sebelum ke bantuan sosial, Pak, saya tertarik dengan Bapak katakan tadi soal operasi justisi. Apa yang akan dilakukan operasi justisi pada PSBB sampai 25 Januari nanti? Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat pernah kita lakukan bulan September yang lalu. Jadi kalau kita lihat tren-tren ini, umumnya sesudah ada liburan yang sangat panjang, dia langsung naik. Kemudian seperti sekarang ini liburan yang panjang naik lagi nih. Ya, ini kan faktor itu ada dan juga faktor disiplin kita. Meskipun belum kan Pak, kan 14 hari biasanya Pak, ini mungkin tidak tahu, betul ya? Belum, justru itu yang kita antisipatif ini. Right. Nah, kita harus sadari bahwa masyarakat kita ini belum benar-benar menjadi masyarakat yang sudah disiplinnya kuat. Seperti yang kita lihat di negara-negara Asia Timur. Seperti yang kita lihat di Korea atau China, kemudian Vietnam, itu mereka itu sudah jauh lebih disiplin dari kita. Oleh karena itu kita harus bantu, ya di-encourage, atau bila perlu kalau sudah dibantu, di-encourage, ini secara persuasif tidak bisa, memang harus agak sedikit lebih keras. Ini dalam rangka menjaga kehidupan. Ya. Apa yang maksud dengan lebih keras Pak, operasi justisi ini? Apa yang akan dibayangkan nanti? Ya, artinya kan akan ada tindakan-tindakan yang lebih pidana itu. Kalau dia melanggar undang-undang karantina, berarti dia bisa dipidanakan. Kalau saya bayangkan mungkin seperti awal PSBB lalu, pada bulan April kalau tidak salah. Ya, akan lebih ke arah sana. Jadi akan lebih ketat tentunya. Ada penegakan hukum yang tegas nanti sampai 25 Januari ini? Betul, akan ada untuk 2 minggu pertama ini kita akan lihat, nah penegakan hukumnya sangat ketat. Kita lihat lagi nanti, kalau dia sudah flattening lagi, artinya sudah menurun sangat jauh, kita bisa evaluasi lagi dan bisa longgarkan pelan-pelan. Tapi kita akan evaluasi dari waktu ke waktu. 2 minggu pertama ini kita lakukan dulu dengan operasi justisi yang sangat ketat, dengan penerapan disiplin, di samping yang kita sebutkan tadi, parameter-parameter yang disebutkan di depan tadi. Saya ke Bu Kurniasi, apa yang kemudian kita lakukan pada tanggal 11 nanti sampai tanggal 25 Januari, sekitar 2 pekan, kita tidak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Ini seperti juga yang pernah kita lakukan pada awal April lalu, ya, ketika pertama kali Indonesia dihantam oleh COVID. Pertanyaannya adalah kita merasakan pada waktu April lalu ada banyak sekali kemudian keluhan-keluhan soal ekonomi. Bagaimana Bu Kurniasi melihat hal ini yang nanti akan terjadi? Ya, kita menyadari ya, pasti ini berdampak terhadap situasi ekonomi. Kayak kita kan bermitra dengan Kemenaker ya, begitu banyak data juga sudah disampaikan kepada Komisi 9,
dampak terhadap PHK, terhadap pengangguran, ya ini sangat memprihatinkan. Tetapi saat ini kita sedang berhadapan dengan satu bencana. Bencananya ini adalah bencana non alam, yaitu bencana kesehatan. Ini adalah pandemi. Dan panjang sekali. Dalam Undang-Undang Kesehatan itu jelas sekali definisinya bahwa definisi kesehatan itu clear di dalam Undang-Undang Kesehatan itu, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, fisik, mental, spiritual yang kemudian akan mendorong manusia ataupun orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi, sehingga ekonomi ini akan bisa produktif ya ketika memang orang-orang sehat gitu, masyarakat sehat. Saya percaya soal itu, Bu, tapi itu kan hasil akhir. Tapi selama prosesnya ini kan bersakit-sakit, Bu, meskipun kita tidak bisa mengatakan bersakit-sakit dahulu karena mereka sudah bersakit-sakit selama lebih dari 9 bulan. Ya, seharusnya memang ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa memberikan stimulus-stimulus kepada masyarakat yang memang harus dibantu ya, dengan bentuk-bentuk program-program yang bisa memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan selama masa PSBB nanti. Karena kan ini kan pasti akan ada dampak terhadap kehidupan ekonomi keluarga-keluarga di Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi perlu tambahkan dengan program yang mungkin dengan bantuan langsung gitu ya kepada masyarakat gitu ya. Selama ini bantuan sosial yang akan diberikan, yang sudah diberikan dan akan diberikan nanti oleh Menteri Sosial yang baru juga prosesnya oleh Bu Risma, apakah sudah cukup, Bu Kurniasi? Ya, kita menitipkan pesan aja. Mudah-mudahan sudah dievaluasi kejadian yang sama-sama kita sudah pahami. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan bantuan ini benar-benar sampai kepada pihak yang berhak ya. Sekali lagi kita juga mendorong kepada pemerintah untuk pendataan ini benar-benar bisa sesuai dengan pendataan yang real di lapangan, memberikan bantuan kepada yang berhak dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke Pak Pardede, apa yang bisa dibayangkan nanti Pak agar kemudian nanti bulan April 2020 lalu tidak terulang pada bulan Januari 2021 ini? Banyak yang kemudian mengeluh akan ekonomi, susah. Ya, memang ini perkembangan yang sangat dinamis. Jadi memang di sini respons pemerintah pun itu harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Jelas pemerintah sudah belajar ya, komite ini sudah belajar dari pengalaman di tahun lalu. Jadi kalau kita lihat penyaluran daripada bantuan sosial itu, perlindungan sosial itu, di tahun 2020 sendiri itu sudah kita salurkan hampir 223 triliun. Dan pemerintah sudah menganggarkan di tahun ini untuk sementara 110 triliun. Tapi dugaan saya bisa saja ini naik, ya. Jadi 110 triliun. Mengenai tadi apa yang dikatakan Ibu Kurniasi itu, kita akan perbaiki terus-menerus. Bahwa kita bayangkan data itu dulu nggak ada. Baru tahun 2020 kita tambahkan data itu, kita perbaiki. Harapan kita adalah tahun 2021 ini data itu sudah jauh lebih baik dari tahun 2020. Baik, tentu yang menjadi kunci utama ini adalah bantuan sosial, ada PKH, ada bantuan sosial pangan dan non-pangan. Nanti kita akan lihat bagaimana ketiga bantuan sosial yang diserahkan, kuncinya adalah cepat dan juga tepat. Ini yang menjadi tantangan untuk pemerintah dan juga kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kemudian kita rasakan pada bulan April lalu tidak terulang kembali dan angkanya akan bisa terus turun nanti setelah 25 Januari. Terima kasih Pak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional, Percepatan Ekonomi Nasional, dan juga Ibu Kurniasi dari DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam sehat Pak Raden Pardede. Salam sehat semua Bu.